Kalau nggak berani, Pak, nggak usah jadi aktivis. Oh, kalau hanya bengak-bengok, teriak-teriak, turunkan harga BBM jangan naik, nah, itu lucu-lucuan aja. Ini kalau mau sedikit kontemplatif gitu ya. Apa yang menjadi problem mendasar dari gerakan 98 adalah empirisisme. Teman-teman tahu empirisisme? Anak kandung Rinaisang itu ada dua. Kalau anak Nabi Adam ada Habil dan Qabil, anak kandung Rinaisang itu ada dua. Yang pertama ada namanya Ra. Kita belum pernah mati, kita belum pernah ke surga, tapi kita tahu bagaimana ada azab kubur dan kita tahu ada kehidupan surga dan neraka. Itu rasionalisme. Yang kedua ada empirisisme. Empirisisme itu adalah ilmu pengetahuan itu empirik, tapi takes time. Ilmu pengetahuan, metodologi ilmiah itu empirisisme. Itu puncak dari empirisisme. Apa empirisisme itu adalah segala sesuatu yang harus terjadi berdasarkan experience, pengalaman. Baru dia kemudian menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau kita dalam perspektif misalnya perspektif Islam gitu, nggak boleh empiris karena ayat yang pertama turun itu Iqra. Bukan sholat, bukan puasa disuruh, bukan zakat, bukan berhaji, tapi disuruh Iqra. Kenapa seperti itu? Teman-teman bisa bayangkan, saya dan Adian itu berdebat tidak selesai-selesai dan kawan-kawan lain berdebat tidak selesai-selesai. Apa yang harus kita lakukan setelah Soeharto jatuh? Apa yang harus kita lakukan? Ada gerakan 10 tahun lebih tua dari kita, yaitu demokratisasi di Korea Selatan. Itu gerakan yang luar biasa juga, menjatuhkan junta militernya. Tidak lama setelah proses demokratisasi dan junta militernya selesai, aktivis mahasiswanya jadi presiden, Pak. Aktivis mahasiswa kan di sini baru jadi ketua DPRD kan, belum ada wali kota jadi aktivis kan, belum ada jadi gubernur kan, apalagi jadi presiden, Pak. Nah, ini jadi calon baru ada. Konteksnya apa? Konteksnya gerakan demokrasi di Korea, mereka memiliki sebuah kesadaran yang tidak empirik. Apa perdebatannya? Perdebatannya waktu itu sama dengan perdebatan di Indonesia, bahkan perdebatan itu tidak ada. Perdebatan di Korea tahun 86 itu, apakah kita tetap berdiri memajukan demokrasi ini dengan tangan kita sendiri, atau kita berkolaborasi dengan oposisi? Pada 96-nya, kalau teman-teman lihat bagaimana Ketaduli, kejadian kerusuhan 27 Juli yang membakar kantor PDI di Ponorogo itu penggerak utamanya bukan PDI saja, tapi aktivis-aktivis mahasiswa dan aktivis-aktivis gerakan rakyat yang membangun sebuah aliansi bersama. Nah, di Korea, aktivis-aktivis tersebut sadar diri untuk kemudian bergabung dengan oposisi dan siap dipimpin oleh oposisi. Siap dipimpin oleh oposisi. Sementara aktivis-aktivis 98 masih mayoritas yang
yang sering saya sesalin itu kan GMNI lah ya. Sorry kalau ada teman-teman GMNI. GMNI itu nggak mau jadi sayapnya PDI karena menganggap dirinya lebih besar daripada PDI. Padahal secara historis, secara asbabun nuzul, yang namanya PMKRI, GMKI, GMNI, GMSOS, GMI itu dilahirkan oleh partai politik. Sayapnya partai. Jadi kita nih ikronya kurang, tapi nafsunya lebih tinggi. Ikronya membaca sejarahnya itu benar-benar terbata-bata gitu, terputus-putus. Sehingga problem untuk menyusun sebuah skema gerakan itu selama seperti Sisyphus. Bahwasanya generasi A, generasi B, generasi C, ya isunya tetap aja BBM. Ya, BBM itu hampir seperti ideologi loh bagi gerakan mahasiswa hari ini, termasuk saya. Ideologinya bukan yang lain-lain tuh, tapi BBM itu ideologinya. Padahal kalau mau tahu nih, ya kalau teman-teman benar-benar riset base gitu, itu isu kelas menengah aja tuh. Dulu 2002-2003 Faisal Basri pernah membuat riset tentang BBM. Kalaulah alokasi BBM itu subsidinya digeser untuk pendidikan dan kesehatan, itu udah gratis kita pendidikan dan kesehatan. Tapi kita lebih bertahan untuk subsidi BBM itu dipertahankan. Cuma ada di Indonesia ini yang subsidi itu langsung kepada barang. Cuma di Indonesia, teman-teman cek di dunia manapun, negara sosial demokrat itu nggak ada yang subsidi barang, Pak. Ini karena apa? Nggak ikro. Jadi teman-teman, Singapura, Malaysia itu bisa gratis, kenapa? Pendidikan, kesehatannya karena subsidinya tidak barang, kebijakannya. Nah teman-teman, saya ya 10 tahun terakhir lah, ya kalau dulu dari seorang yang kiri radikal itu kemudian lahir mazhab Frankfurt yang agak kritis, yang Habermas itu. Nah, saya agak ya kita lihat ada di sini wali kota teman kita, ada ketua DPRD teman kita. Kota kita tertata aja nggak, ruang publik nggak. Kenapa kita tawuran lebih banyak? Kenapa kita narkoba gila-gilaan? Karena kita nggak punya ruang hidup bersama. Kita senggol bacok. Sensitivitas motor itu melahirkan egoisme dan selfish yang gila-gila. Senggol bacok semua. Kalau kita lihat nih konstruksi sosiologis kita, konstruksi sosial kita, kenapa senggol bacok? Kenapa sensitif? Karena motor itu egoismenya gila-gila. Karena kita tidak punya lagi yang namanya angkutan kota, bus yang kemudian silaturahim satu dan lainnya terjadi. Kita tidak punya taman kota di mana orang bisa menyambung rasa, bertegur sapa satu dan lainnya. Tidak ada, Pak. Teman-teman bisa lihat ya, tetangga kita Malaysia, Singapura, kalau pergi ke negara-negara lain itu gila-gila. Saya pernah ke Latin Amerika, itu Victoria Parknya 5 kilo, Pak. Tuh taman kotanya, Pak. Pedestriannya gede-gede, Pak. Tidak ada motor. Saya pernah sekolah di Jerman, orang yang pakai motor pasti orang yang sangat kaya. Karena harga BBM di Jerman waktu itu 134.000 per liter. Kita ya jalan kaki aja. Mau dugem malam minggu, jalan kaki. Naik angkot, naik bus, naik kereta, terus jalan kaki. Jadi kita enggak nih. Nah ini, memang Jepang menjajah kita cuma 3,5 tahun, tapi sampai hari ini Jepang nggak berhenti menjajah kita. Kalau mau tahu buka-bukaan itu ada 2 aktivis UPC itu, studi terhadap MRT di Jakarta itu, studi kelihatan udah jauh-jauh hari. Kenapa itu proyek nggak bisa jalan? Ya, karena proyek BIM salah BIM investasi lah yang kemudian kalau nggak motor nggak laku, Pak. Kalau nggak mobil baru nggak laku, Pak. Ini apa sih sulitnya buat KRL MRT di Makassar ini? Nggak sulit, tapi proyek bisnis
motor dan mobil lebih cepat perputaran uangnya. Ruang hidup kita hilang. Nah, kembali ke tadi 98 tadi. Teman-teman, gerakan itu cuma memiliki dua kaki. Apa kaki yang pertama? Kaki yang pertama adalah gerakan itu selalu tidak ada gerakan tanpa keberanian. Gak ada. Kalau nggak berani, Pak, nggak usah jadi aktivis. Kalau bahasa Jawanya, nek wedi ojo wani-wani, nek wani ojo wedi. Itu bahasa Jawanya tuh. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan pernah berani gitu. Nanti ditranslate lagi. Yang kedua, kaki yang kedua itu pengetahuan. Semua perubahan di kolong langit ini, teman-teman, penguasaan ilmu pengetahuan. Nggak ada itu semangat tanpa nalar, nggak ada. Oh, kalau hanya bengak-bengok, teriak-teriak, turunkan harga BBM jangan naik, itu lucu-lucuan aja. Tapi yang menggerakkan sejarah, apa beda teman-teman yang aktivis dengan dosen yang di dalam kampus yang tidak pernah berani? Sama-sama punya ilmu pengetahuan, tapi dosen tidak punya keberanian. Apa beda teman-teman aktivis dengan preman? Preman punya nyali, tidak punya ilmu pengetahuan. Nah, aktivis sejarah pergerakan harus memiliki dua kaki. Berani. Ya, kalau dalam diktum agama itu not only amar ma'ruf but also nahi mungkar. Ya. Tidak hanya berbicara tentang amar ma'ruf, tapi yang lebih penting dari hanya sekedar amar ma'ruf adalah nahi mungkar.